kesaksian-kesaksian hidup kita sudah dengarkan, dan topik-topik doa ya benar ya. Untuk topik-topik doa ini tadi kami terima sebelum masuk ibadah ya. Jadi kalau lain kali seperti itu, kalau ada topik-topik doa dari manapun yang dikirim ke kita, lebih baik sebelum doa, kalau bisa sebelum masuk, minimum setengah jam atau 15 menit sebelumnya sudah dikirim, supaya kita bisa masuk seperti yang tadi itu dan yang sudah pernah juga. Puji Tuhan, supaya nanti continue seperti itu, karena ini dari Pekanbaru pun ada, tidak hanya dari Malaysia, dari Pekanbaru pun ada ya. Baik, saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan, mari kita akan belajar dari firman Tuhan pada siang hari ini. Ini sangat berkesinambungan dengan kesaksian-kesaksian hidup tadi. Ya, mari Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan, kita mulai dari Yohanes 20 ayat 29. Yohanes 20 ayatnya yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, 1, 2, 3 ya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, kata Yesus 1 ya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan, di dalam perjalanan kita, perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, di dalam perjalanan hidup kita, di dalam iman, apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus setelah bangkit dari kematian, setelah bangkit dari kubur, ketika awalnya adalah Thomas yang tidak percaya itu, atas kebangkitan, karena matanya sendiri belum melihat secara langsung. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, ini adalah merupakan satu gambaran iman di tengah-tengah kekristenan pada zaman sekarang ini dan zaman yang akan datang. Bagaimana iman seseorang itu berdiri ketika tidak lagi melihat Yesus Kristus secara personality, secara jasmani. Karena di dalam kehidupan sekarang ini segala sesuatu dipercayai oleh karena melihat. The proof, bukti nyata. Dilihat dulu bendanya, dilihat dulu barangnya, dilihat dulu yang diperbincangkan itu, dilihat dulu yang diomongkan itu. Baru dipercaya. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan, bagaimana dengan Yesus yang telah bangkit, naik ke surga dan berada di surga sekarang, memerintah di dalam kerajaannya, tidak lagi dilihat oleh manusia dengan mata kepala sendiri. Bagaimana mau beriman? Makanya banyak manusia, banyak Kristen yang murtad, atau Kristen suam-suam kuku
masih tetap Kristen. Tetapi kuasa yang ada di dalam kekristenan itu sungguh-sungguh sulit dirasakan. Kuasa yang ada di dalam iman itu sungguh tidak dapat dipahami dan tidak dapat dimengerti dan tidak dapat dirasakan. Karena Yesus yang telah ada di surga itu tidak dilihat dia secara mata kepala sendiri. Makanya Yesus berkata di sini, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Puji Tuhan. Kita sekarang ini mau diposisikan, positioning, mau diposisikan pada yang kedua. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Katakan ke sebelahmu, berbahagialah karena kamu percaya walaupun tidak melihat. Puji Tuhan. Disinilah kita mau berjalan seperti kesaksian-kesaksian yang tadi. Ada 2 kesaksian hidup tadi, bagaimana beriman, percaya tindakan Tuhan, percaya pekerjaan Tuhan akan terjadi ke depan, walaupun belum bisa melihat kenyataan pada saat iman ditegakkan. Puji Tuhan, karena namanya iman. Inilah kita jemaat dilatih. Bapak Ibu, hal ini tidak gampang. Apalagi di dalam dunia instan sekarang. Apalagi di dalam dunia yang serba mau cepat pada zaman ini. Saudara-saudara kasih di dalam nama Tuhan, semua diproses. Semua diproses. Tuhan tahu keperluan kita, mau cepat atau lambat. Amin. Mau cepat atau butuh proses, Tuhan tahu. Jadi ketika kita diperhadapkan atau diposisikan pada keadaan seperti ini, kita dilatih, Bapak Ibu. Dilatih satu kesabaran. Amin. Kesabaran. Apalagi saya dulu sebelum bertobat, saya bukan manusia yang sabar. Saya mau cepat-cepat. Paling tidak suka melihat orang lambat-lambat. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, ini jujur saya katakan, kesaksian Eunike tadi, dari bulan Agustus, September lah itu, September, Oktober. Sejujur saya katakan sebagai orang tua, waktu disampaikan itu, Pak, saya mau resign. Resign itu adalah mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai auditor bank 4 tahun. Di masa Covid, di masa PHK massal, secara kedagingan orang tua, walaupun tidak saya ungkapkan secara kedagingan, merasa seperti yang tadi itu.
Bagaimana kok berani-beraninya mengundurkan diri dari pekerjaan di masa sulit? Secara orang tua, secara kedagingan. Tapi hal ini tidak saya sampaikan kepada siapapun. Cukup pergumulan saya. Kok beraninya? Jangankan menerima pegawai zaman saat ini, melepas unpaid leave, PHK banyak. Dan di satu sisi bergerak di dalam hati dan di dalam iman. Sudah disampaikan, doakan, dan keputusan adalah keputusan iman. Bukan keputusan emosional, bukan keputusan pikiran. Ini. Jadi bagaimana? Kalau memang benar-benar sungguh adalah keputusan iman, Tuhan yang telah bertindak, walaupun belum bisa kita melihat, lihat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat. Walaupun belum bisa kita melihat apa yang akan datang nanti setelah keputusan ini. Tetapi di dalam iman, di dalam kepercayaan yang dipegang teguh, Tuhan yang sudah dilibatkan di dalamnya dan memberikan jawaban itu melalui doa, maka Tuhan akan menunjukkan yang terbaik. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah yang mengalahkan. Jadi iman itu yang saya miliki pada saat itu mengalahkan perasaan. Supaya kita mengerti Bapak Ibu, iman itu mengalahkan perasaan. Perasaan yang tadi, kok berani-beraninya mengundurkan diri di masa sulit ini. Jangankan menerima pegawai perusahaan sekarang ini, mem-PHK-kan massa supaya survive perusahaan. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan, perhatian Tuhan khusus bagi kita, perhatian Tuhan khusus bagimu yang percaya walaupun tidak melihat, namun percaya di dalam iman. Puji Tuhan. Itu dihargai Tuhan. Dihargai. Ketika iman ini ada di dalam diri kita sebagai pengikut Kristus, itu Tuhan hargai. Ketika itu sudah kuat di dalam iman kepercayaanmu, bahkan di dalam bahasa agak tinggi dikatakan itu credo, maka itu Tuhan jadikan ya dan amin di dalam dirimu. Puji Tuhan. Amin. Supaya kita berjalan seperti ini. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan, jangan kita melihat dulu bukti-bukti ini, itu, dan segala macam, baru kita percaya kuasa Tuhan. Tidak. Saya sudah seringkali memberikan contoh-contoh kepada kita. Apa yang terjadi di dalam Alkitab ini, percaya benar-benar kuasa Tuhan, percaya benar-benar pekerjaan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Ketika kita benar-benar dan tidak goyah, tidak bimbang akan kuasanya. Amin. Akan terjadi. Supaya bagi kita semua, umat jemaat Tuhan, dan bagi setiap orang yang mengikuti live streaming ini, benar-benar terjadi hal itu.
Buka dulu Yohanes 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami, sudah ketemu? Sebab hidup kami, 1, 2, 3 ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi, sebab ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Rasul Paulus juga sudah mengalami hal yang sama. Apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada umat jemaat yang ada di Korintus, umat jemaat yang ada di sana dilatih kembali supaya ada satu peralihan cara hidup, ada satu peralihan cara berpikir paradigma, ada satu peralihan cara bertindak berperilaku dari apa yang mereka imani sebelum mereka mengikut Kristus. Dan setelah mereka menjadi pengikut Kristus, dicontohkan kepada mereka bahwa kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena kami akan melihat, kita melihat oleh karena ada kepercayaan sebelumnya bahwa itu akan terjadi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan, supaya kuat di dalam rohmu, di roh kita. Asalkan itu sebelumnya kita sudah serahkan kepada Tuhan. Sebelumnya kita sudah bawa kepada Tuhan. Sebelumnya sudah kita izinkan Tuhan bertindak ada di dalamnya. Amin. Tetapi kita jangan melawan lagi di tengah-tengah perjalanan proses. Jangan lagi menarik doa kita itu di tengah-tengah proses. Atau bertindak bertolak belakang dengan apa yang kita doakan di tengah-tengah proses. Jangan. Itu artinya kita tidak membiarkan Tuhan bebas bergerak. Kita tidak membiarkan Tuhan bebas berkarya. Kita membatas-batasi Tuhan berkarya di dalam apa yang kita sudah sampaikan kepada Tuhan, di dalam apa yang sudah kita serahkan kepada Tuhan. Pak Ibu sudah berkasih di dalam nama Tuhan. Rasul Paulus pun melatih umat jemaat yang ada di Korintus untuk boleh mengikuti teladan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus menerima teladan dari Yesus Kristus. Amin. Dan kepada kita juga pada saat ini. Karena hal ini datangnya sebenarnya dari Yesus Kristus yang sudah dinyatakan di dalam Yohanes 20 ayat 29 tadi. Berbahagialah mereka yang percaya tapi tidak melihat. Tidak banyak orang seperti ini Bapak Ibu. Berbahagia mereka yang percaya walaupun belum melihat. Biasanya bukan berbahagia. Apa yang terjadi? Kecemasan. Kecemasan yang terjadi karena belum melihat. Ketika dibandingkan dengan realitas kehidupan saat ini, apa yang didoakan nanti ke depan, di bulan yang akan datang, di tahun yang akan datang, mulai dari sekarang ketika disampaikan
sekarang berbahagia. Orang sulit berbahagia. Kenapa kamu bahagia? Karena aku tadi sudah menyerahkan kepada Tuhan plan, rencana hidupku di tahun yang akan datang. Tuhan nyatakan, Tuhan jadikan. Jadi kamu berbahagia. Tapi kamu belum melihat. Iya, berbahagia karena aku sudah menyerahkan kepada Tuhan. Itu sudah terjadi. Imanku mengatakan segala sesuatu itu. Imanku mengatakan bahwa Tuhan telah jawab. Saya tinggal menunggu proses berjalannya. Puji Tuhan. Haleluya. Bagi yang tidak mengerti iman, tidak akan bisa berbahagia. Tidak akan bisa berbahagia. Tetapi rasa kecemasan yang akan ada lahir dari dalam dirinya. Kenapa tidak kecemasan? Karena belum dijalani, belum melihat karya Tuhan. Masih dalam proses, bahkan belum proses, masih dalam pengajuan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita dilatih supaya iman kita meningkat dan kita terus bersukacita, berbahagia di dalam kehidupan ini. Tetapi jangan biarkan, jangan tidak dikerjakan baik secara langsung maupun di dalam doa. Puji Tuhan. Tetap lakukan menjadi bagianmu. Tuhan lakukan menjadi bagian dari Tuhan itu sendiri. Amin. Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan. Ya. 1 Petrus 1 ayat 8. Sekalipun lihat nih, tidak hanya Rasul Paulus yang menerima dari Tuhan pengajaran ini, tetapi di dalam Petrus juga dinyatakan. Mari kita baca bersama-sama. Sekalipun 1, 2, 3 ya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Amin. Lihat ini. Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan. Sehingga tidak ada di dalam bagian dari hidup kita ini tidak bersukacita. Tidak ada di dalam bagian hidup kita tidak berbahagia. Karena apa? Karena pekerjaan Tuhan yang senantiasa ada di dalam hidup kita berkontinuitas terjadi. Sustain. Pekerjaan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam hidup kita. Dan proses itu terus berjalan. Dan kebahagiaan dan sukacita itu pun berbarengan, paralel terjadi di dalam kehidupan ini. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara kasih di dalam nama Tuhan. Supaya kita semakin paham, semakin mengerti karya-karya Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita ini. Yakini dan percayai. Ya, asalkan hidupmu paralel dengan Tuhan. Asalkan hidupmu berjalan bersamaan dengan Tuhan. Ketika Tuhan berjalan lurus ke depan, maka kita mengikut Tuhan lurus ke depan. Puji Tuhan. Jangan bertolak belakang Bapak Ibu. Supaya kita semakin melihat bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam masa-masa Natal sekarang ini. Ya. Mari kita lihat dalam Lukas 1 ayat 20.
bagaimana Zakaria tidak yakin walaupun dia belum melihat. Lihat sini. Lukas 1 ayat 20. Atau lo naikkan dulu ayat 19. Ya, ayat 19 kita baca 1, 2, 3 ya. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Tuhan, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." 20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Haleluya. Cerita ini adalah cerita yang ada di Alkitab, adalah firman Tuhan melalui malaikat Gabriel kepada Zakaria, imam yang masuk ke ruang Maha Kudus untuk menyalakan api, di mana Zakaria belum memiliki anak. Istrinya Elisabeth. Ketika dia mendapat tugas masuk ke bait suci, ke ruang Maha Kudus, melakukan tugasnya, malaikat Gabriel datang menghampiri dia. Datang menghampiri Zakaria untuk menyampaikan satu kabar baik bahwa istrinya Elisabeth akan melahirkan. Tetapi dia tidak percaya. Lihat. Kenapa dia tidak percaya padahal dia imam? Dia imam besar di bait suci. Karena mungkin dia melihat kondisi istrinya, atau bisa dia melihat kondisi dirinya. Maka dia tidak percaya. Karena belum ada bukti yang harus dilihatnya. Bagaimana dia mau melihat bukti? Proses ini akan memakan waktu minimum 9 bulan supaya terjadi kelahiran. Bagaimana mau aku percaya akan hal itu? Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, mungkin kita pikir dalam hati kita, kok cuman disampaikan Zakaria, bagaimana aku percaya? Kok terus ada hukuman sama dia? Hukumannya apa? Bisu. Sampai yang dijanjikan itu lahir, sampai dikasih nama. Hanya gitu aja kok bisa terus langsung dihukum. Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan, karena malaikat menyampaikan kebenaran yang hakiki, kebenaran dari segala kebenaran yang dibawa dari Bapa di dalam surga, pencipta langit dan bumi. Puji Tuhan. Pesan itu dibawa dari surga. Pesan itu dibawa dari Bapa di surga. Dibawa oleh malaikat Gabriel. Kalau jemaat mengerti itu firman, itu dari Tuhan, dan
yang menjadi dosa. Ini yang bisa menghalangi. Zakaria adalah imam besar. Tetapi ada perkataan yang muncul dari dalam hatinya. Bagaimana bisa aku percayakan hal itu? Bagaimana aku bisa melihatnya? Ini menandakan satu ketidakpercayaan Zakaria sebagai imam kepada apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel sebagai utusan dari Bapa di surga. Dan pernyataan inilah rasa kurang percaya inilah yang membuat dia dihukum. Karena rencana Tuhan tidak bisa dibatalkan. Rencana Tuhan tidak bisa ditunda. Apa yang Bapa surga sudah katakan, itu harus terjadi. Puji Tuhan. Tetapi karena hatinya kurang percaya kepada malaikat yang tidak pernah berbohong, kepada Tuhan yang tidak pernah berbohong, maka dia dihukum. Ayat 20. Ayat 20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku, kata malaikat. Perkataan malaikat itu adalah pesan yang dibawa dia dari Bapa di surga. Kurang percaya karena belum melihat bukti, belum melihat keadaan. Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan, maka mulai nanti ayat selanjutnya, setelah dia selesai bertemu dengan malaikat itu, dia bisu dan dia tidak bisa berkata-kata. Dia pakai tangan membuat simbol-simbol. Dan dia kembali ke rumahnya sudah dalam keadaan bisu. Sampai kegenapan itu terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Ini akibat tidak percaya karena belum melihat. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan. Hapor seaima amangina hatani Tuhani, hapor seaima pekerjaan Tuhan, imani dan percayai apa yang Tuhan katakan di dalam hidupmu akan dinyatakan ketika engkau benar-benar percaya walaupun belum melihat kenyataannya. Haleluya. Biarlah engkau melihat, biarlah kita melihat secara roh, melihat di dalam roh apa yang Tuhan sedang kerjakan dan telah kerjakan dan akan selesai di waktu yang akan datang. Dan dikatakan di sini bersukacitalah, berbahagialah akan hal itu, walaupun engkau belum melihat. Karena hal inilah yang akan membangun imanmu terus maju. Hal inilah akan membuat engkau di-upgrade terus, imanmu di-upgrade. Melihat kemuliaan yang ke depan. Melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar di depan hari. Dan engkau akan bersukacita terus akan hal itu. Bersukacita dan bahagia. Amin. Jangan sudah Bapak rencanakan, Bapak Ibu rencanakan ke depan hari ini begini, tetapi ketika sudah dibawa kepada Tuhan, maka ada rasa ciut lagi di dalam diri. Aduh, gimana ya? Gimana ya? Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan, bagi saya
apa yang sudah saya sampaikan kepada Tuhan, apa yang sudah bawa kepada Tuhan, dan saya kerjakan, apapun rintangannya itu akan saya hadapi. Itulah saya. Karena saya tahu itu sudah saya bawa kepada Tuhan, apa segala sesuatu yang akan saya kerjakan ke depan sudah sampai kepada tangan Tuhan yang sudah didoakan. Kecuali seperti ada kata Tuhan, seperti firman yang kemarin, Tuhan berkata, silakan mereka mundur dulu untuk menang, bukan untuk kalah. Mundur pun seperti firman yang minggu lalu, atau yang hari Kamis malam ya, Kamis malam suruh mundur dulu untuk mencapai kemenangan, mempersilahkan dulu musuh lawan bertindak, tetapi di dalam kuasa Tuhan, tetapi kemenangan yang akan Tuhan berikan. Puji Tuhan. Maka sukacitamu adalah sukacita yang sungguh benar-benar lahir oleh karena iman, bukan seperti sukacita yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, ya, perhatikan, jangan sampai terjadi di dalam hidup kita seperti apa yang dialami oleh Zakaria. Oleh karena kekurang percayaannya, dia mengalami bisu. Dia mengalami kurang sukacita, mengalami sesuatu di dalam diri. Jangan. Tetapi terjadilah seperti Yohanes 20 ayat 29 tadi. Berbahagialah mereka, kitalah mereka di sini. Berbahagialah kamu, berbahagialah jemaat yang percaya, yang beriman, walaupun belum melihat. Amin. Belum melihat kenyataannya, belum melihat, kalau di sini belum melihat Yesus secara pribadi, secara personal, secara bentuk tubuhnya bangkit dari mati. Ya, karena Yesus saat ini ada dalam roh, ada dalam roh yang hadir dalam roh, dalam kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah umat jemaat, di tengah-tengah gereja Tuhan. Dan bagi saudara kami Hermina Pasaribu yang saat ini, kalaupun kamu mengikuti live streaming ini dari karantinamu atau mungkin dari recording nanti, kita tadi sudah bawa di dalam doa. Mampukah engkau bersukacita saat ini di dalam masa karantina ini? Karena tadi sudah dibawa di dalam doa. Karena kau percaya melihat 14 hari ke depan bahwa engkau sehat. Puji Tuhan. Haleluya. Mampukah? Kau harus mampu untuk hal itu. Karena dua orang-orang benar besar kuasanya. Puji Tuhan. Dan kepada saudara-saudara kami semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Kuala Lumpur, ketika engkau berada di dalam lingkungan, di dalam kelompok orang-orang 70 yang dinyatakan positif dari COVID-19, kalian diperlengkapi oleh Tuhan, oleh kuasa. Kalian dilindungi Tuhan. Yang positif berubah menjadi negatif. Puji Tuhan. Oleh karena kuasa. Walaupun engkau belum melihat ke depan dan keadaanmu khawatir saat ini melihat nanti 14 hari ini minimum. Bisakah kau berbahagia seperti firman ini walaupun kau belum melihat hasil 14 hari ke depan? Tapi firman Tuhan katakan, berbahagialah yang mereka percaya dan beriman walaupun belum melihat. Puji Tuhan. Saudara-saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi Bapak Robinson yang ada di Pekanbaru,
segala pergumulanmu, segala apa masalahmu di masa yang akan lalu. Ketika engkau dibawa dalam doa oleh orang-orang benar, orang percaya, dan sudah mulai masuk ke dalam bait suci, jika engkau bersuka cita melihat ke depan hari bahwa kuasa Tuhan terjadi atasmu dan terus memimpin imanmu di dalam kebenaran. Firman Tuhan tadi berkata, berbahagialah orang yang percaya dan beriman walaupun belum melihat. Lihatlah di dalam roh bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan bertindak. Dia akan memberi terbaik kepada kita semua. Puji Tuhan. Tidak hanya kepada mereka-mereka ini, tapi bagi kita semua, pelayan-pelayan, pengerja-pengerja dan umat jemaat Tuhan semuanya, dan setiap orang yang mendengarkan live streaming ini saat ini maupun di recording nanti. Tuhan yang sama bekerja, Tuhan yang sama memiliki kuasa, Tuhan yang sama berotoritas atas hidupmu. Asalkan engkau bisa yakin dan percaya akan bekerja Tuhan di depan. Apapun masalahmu itu, besar, kecil, menengah, tidak masalah bagi Tuhan. Yang Tuhan lihat adalah hatimu yang kau berikan, imanmu yang kau tegakkan kepada Tuhan, bahwa Dia benar-benar berkuasa atas dirimu. Puji Tuhan, kau akan memperoleh itu. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Kuasamu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Haleluya.